banget. Kenapa gini? Kamu kata Rasul yang maksiat ini. Kan ada orang yang datang ke Rasul terus saya itu suka maksiat. Gimana caranya berhenti? Gimana caranya berhenti maksiat? Mau tahu caranya religiwan gimana caranya? Kita terus kamu mau apa? Kalau kita hindarinnya dengan cara onani itu gimana? Waduh. Aduh, misalkan kita nih pacaran kan. Daripada Gua nggak sama mau, gua nggak pasangan. mau. Iya, mending sama. Tapi Ustadz gini, kalau pacaran itu kan udah lumrah ya, Ustadz, dan susah banget untuk di Indonesia ini. Saya kan dulu pernah pacaran dan niatnya juga udah baik, karena niat yang baik akhirnya juga baik tuh. Tapi balik lagi ke nafsu nih Ustadz. Laki-laki ini kan agak gimana ya soal nafsu Ustadz? Ada ini khususnya nggak Ustadz? Ini pikiran anak muda tuh begini. Iya. Dia pikir anak muda. Iya, dia pikir apa coba? Laki-laki kan nafsu, lu pikir perempuan kagak? Itu yang jadi masalahnya. Iya nggak? Itu yang jadi masalahnya. Laki-laki aja udah nafsu. Dia pikir apalagi digabung. perempuan enggak gitu. Perempuan juga sama. Makanya kenapa tuntunan agama, lu jangan berdua-berduaan. Karena apa? Karena sama-sama. Ya kalau misalnya laki-laki punya nafsu, perempuan nggak punya nafsu, ya nggak akan ketemu sampai kapan juga. pergi pergi. Iya. Karena dua-duanya punya potensi itu, itulah yang kemudian dituntun sama agama. Maksudnya di sana. Karenanya gini. Bagaimana sih berhubungan yang sehat, ya, bukan hanya sehat secara jasadiah, tetapi secara ruhiyah. Setiap kita punya ketertarikan sama pasangan gitu ya. Wah ini nih, ini jangan-jangan nih calon gue nih. Itu kita langsung masuk ke dalam bukan ke arah nafsunya, tapi ke arah produknya, produktivitasnya. Jadi begini, gue mau sama dia mau bikin bakti sosial lah, gue mau bikin inilah, mungkin. Jadi mikir karya. Jadi si nafsu ini diubah menjadi bensin untuk supaya kita bisa bikin karya. Enggak? Kenapa saya ngomong begini? Ini bukan isapan jempol religiwan begini ya. Sebetulnya kalau kalian dihina, kalian direndahkan, kalian dicaci sama orang, kalian kan sakit hati. Iya. Sakit hati itu kalau kalian jadi sedih dan lain-lain, jadilah dia destruktif, merusak. Jadilah dia minder dan lain-lain. Tapi kalau itu dibikin jadi bensin, jadi bahan bakar bahwa gue mau buktiin bahwa gue tuh bukan orang seperti itu, gue tuh bisa bikin karya, gue tuh bisa, itu bisa juga. Nah jadi sebetulnya nafsu itu bisa diubah ke dalam hal-hal yang produktif. Nih ya, ini religiwan gini. Dulu saya kan udah nikah. Ini saya buka rahasia. Kalau bini saya lagi kesel sama saya, dia mengubah rasa keselnya menjadi produktif ngapain? Beres-beres rumah, lu bayangin. Tapi kita tahu dia kesel nih, karena beres-beresnya kan. Tapi produktif kan? Paham ya maksudnya? Iya, paham. Tapi dia beres-beres rumah. Ya kalau Nasya misalnya lagi kesel, jadinya bawanya belanja misalnya. Habis belanja, habis kesel pusing. Wah gue kesel banget nih. Lu jualan apa? Gue beli lu. Lu jualan apa? Gue nggak jual apa-apa. Pale lu gue beli. Saking pengen belanjanya kan itu. Nah itu kan mengubah. Nah jadi sebetulnya ada cara-cara yang kemudian kalau kita mau masuk ke dalam ketaatan. Ini kan masalah taat. Masalah kita pegang nilai-nilai agama nih. Saya nggak mau terjebak melakukan hal-hal yang buruk dan lain-lain. Saya mau ubah ini semua. Itu bisa sebetulnya, bisa. Jadi nggak diikutin si nafsu itu, gitu. Nah, yang ikutin nafsu inilah yang kemudian ya itulah ujian. Ini yang namanya ujian mah begitu. Banyak ya. Yang paling gampang ngikutin nafsunya, benar nggak? Iya. Yang susah yang nahan nafsunya, betul nggak? Makanya hadiahnya itu buat yang nahan nafsunya, bukan yang ngikutin, betul nggak? Dan hadiahnya tuh surga, men. Kalau hadiahnya cuma kipas angin aja mah mana ada orang yang mau? Ya, lu jangan maksiat. Hadiahnya apa? Kulkas. Gue bisa beli sendiri. Lu jangan maksiat. Kenapa? Hadiahnya surga. Oh iya benar juga nih. Ayolah. Kan gitu. Itu maksudnya jadi harus paham konsep. Dari muda tuh kita udah harus paham konsep hidup tuh begini gitu. Tapi kalau
kita mau menikah Ustaz, tapi belum siap, tapi kita belum bisa nahan nafsunya, itu gimana Ustaz? Kita belum ngerasa kita mau nikah tapi kita tuh cowoknya belum siap. Itu. Tapi kita udah jatuh cinta, udah suka sama orang itu, saling suka tapi gitu. Tapi kayaknya itu karena takut nikah kali ya, cowoknya belum siap. Takut, alasannya kan gitu tuh Ustaz. Ya kan gini nih alasannya nih. Mapan udah deh. Gitu. Iya belum. Modus-modusnya gue udah tahu. Iya. Modusnya gini. Saya belum mau nikah sama kamu. Kenapa? Karena kan saya juga harus bikin kamu mapan. Jadi saya harus kerja dulu dan lain-lain. Sekarang mah kita lampiasin aja dulu nafsunya kan gitu. Itu modusnya itu. Jangan mau ya. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jangan mau dibego-begoin seperti itu religiwan. Akhwat-akhwat cewek-cewek perempuan-perempuan yang cerdas-cerdas jangan mau seperti itu. Iya. Jangan mau dibego-begoin begitu. Cinta, gitu. Iya, laki-laki mah kadang-kadang ngelihat kamu tuh susah nantinya. Iya, itu banyak tuh yang kayak gitu. Betul, laki-laki mah bukan cuma hidungnya doang yang belang, otaknya juga belang. Makanya hati-hati loh. Makanya laki-laki yang soleh nggak mikir begitu. Dia betul-betul menghargai yang namanya wanita itu sebagaimana dia menghargai ibunya. Makanya kata Rasulullah gini, ini buat religiwan nih semua nih. Ini serem juga nih. Saya kalau dulu ya sebelum nikah baca hadis ini serem banget. Kenapa gini? Kamu kata Rasul yang maksiat gitu. Kan ada orang yang datang ke Rasul terus saya itu suka maksiat. Gimana caranya berhenti? Kan gitu. Gimana caranya berhenti maksiat? Mau tahu caranya religiwan gimana caranya? Setiap lu lihat pasangan yang lu mau maksiatin itu, yang lu mau jinahin, lu lihat itu bayangin bahwa perempuan itu pasti nanti jadi ibu seseorang. Pasti dia itu anak perempuan seseorang, pasti dia itu saudari perempuan dari seseorang. Kebayang ibu lu dijinahin. Nauzubillah min dzalik. Kebayang anak perempuan lu dijinahin nanti. Nauzubillah min dzalik. Kebayang saudara perempuan lu dijinahin. Nauzubillah min dzalik. Nah, kebayang enggak? Wah, enggak ada orang yang berani itu. Kalau itu udah kebayang. Iya, kebayang kan? Ya, jadi orang lagi nafsu-nafsu gitu tiba-tiba pas mau jinahin. Kebayang kalau nyokap gue juga perempuan, nanti kalau gue punya anak perempuan digituin sama orang, nanti kalau gue punya saudara perempuan gue, waduh nauzubillah. Nah makanya aduh yang begini-begini nih penting banget gitu. Jadi jangan sekali-sekali mendekat kepada zina. Itu fahsya, itu apa namanya, kerusakan. Iya, meskipun susah ya tapi harus kesannya lu brengsek banget. Kalau susah, kalau anak muda kan gitu. namanya ujian. Iya. Ujian, gue pengen tahu gini. Dulu SD lulus nggak sih? Lulus Ustaz, alhamdulillah. Ujiannya susah kan? Iya. Ya iyalah waktu kita SD ujian SD susah. Kalau sekarang ujian SD gampang. Iya. Waktu SMP ujian susah kan? Tapi lulus juga kan? Ada tingkatan nih. SMA lulus juga kan? Iya. Makanya ini tampang-tampang lulus juga tuh semua religiwan kan? Iya betul. Makanya kita ini sekarang lagi diuji. Lu jangan lampiasin nafsu dengan cara yang salah. Nih, nafsu tuh begini. Ini kalau kita ngomongin nafsu nih. Di dalam surat Yusuf disebutkan inna nafsa la amaratin bisu'i illa ma rahima rabbi. Wah, ya. Jadi yang namanya nafsu itu ada yang disebut nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang cenderung selalu mengajak kita kepada keburukan. Jadi semua, kan kalau kita mikir yang namanya amarah itu yang marah-marah gitu kan. Iya. Enggak, semua yang buruk itu disebutnya amarah. Jadi membawa keburukan semuanya. Illa marahim rabbi, tapi ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi gimana sih? Nih Rediwan. Kita mau makan. Kagak ada nafsunya nggak enak tuh makan. Iya betul. Aduh, nggak nafsu makan lu kayak orang sakit. Ya nggak enak kan? Tapi kalau ada nafsu makan enak kan? Jadi enak Ustaz. Kalau kita melampiaskan nafsu itu di tempat yang benar, dengan cara yang benar, artinya adil. Adil itu proporsional, tempatnya benar, caranya benar, itu adil. Itu enak. Inilah nafsu yang dirahmati Allah. Sepiring, 2 piring, 3 piring, udah 4 piring, enak nggak? Enggak, kelebihan, kebanyakan. Karena dia sudah tidak proporsional lagi. Iya. Tidak pada tempatnya dan tidak proporsional, dia lawannya adil jadi zalim. Nah, makanya kalau mau melampiaskan nafsu harus di tempat yang benar, cara yang benar, yang Allah kemudian ridho. Orang nikah sama nggak nikah, ketika melakukan jima, artinya ini udah pada 21 tahun ke atas semua ya. Ketika melakukan hubungan, orang yang nikah dengan yang tidak kan sama-sama aja sebetulnya begitu. Tapi yang satu nafsunya ketika dilampiaskan jadi ibadah karena dia nikah, karena dia adil, karena Allah menuntun caranya begitu. Yang satu lagi nggak nikah,
jadi apa? Jadi zina, jadi murka Allah, jadi dosa besar. Padahal sama-sama aja ya nggak? Nah itu makanya carilah yang Allah ridho agar membawa kebaikan, malah jadi berkah, menjadi pahala. Makanya cepat-cepat nikah, religiwan cepat nikah. Lu kalau udah nikah ya religiwan, ini semua kameramen juga ini termasuk nih. Semua ini matador semua ikut nih. Kalau udah nikah, memandang wajahnya saja itu sudah jadi pahala. Memandang wajahnya senyum, aduh istriku kamu cantik sekali, pahala tuh. Masya Allah. Ayo nikah. Yang nonton udah langsung, ya Allah, pengen nikah nih langsung. Langsung tutup. Langsung nyari. Itu dia. Makanya itu, kalau nikah tuh begitu. Tapi kalau masuk ke dalam zina tadi, waduh, nauzubillah. Semuanya jadi kusut. Beneran? Benar. Iya betul. Kalau udah zina, karena dia melakukan dosa yang besar yang Allah nggak mau. Kebayang nggak gini? Ini kita hidup ini kalau nggak dituntun sama Allah, ini tuh repot banget. Napas yang kasih Allah, rezeki yang kasih Allah, semua yang kasih Allah, kebaikan semuanya. Kalau Allah nggak suka sama kita, terus kamu mau apa? Kalau kita ngindarinnya dengan cara onani itu gimana Ustaz? Waduh. Misalkan kita nih, pacaran kan. Daripada sama pasangan. Iya, mending sama video atau gambar. Jadi gini ya, kalau ini yang namanya masturbasi itu berbahayanya gini. Kalau dia sudah menemukan kenikmatan yang masturbasi, dia udah nggak akan ketemu cewek lagi. Udah, gua mah udah begini aja cukup. Oh, malah jadi bahaya ya Ustaz. Malah jadi bahaya loh. Ya, jadi begini. Semua kan ada fungsinya. Semua ada tempatnya. Itu yang namanya adil tadi. Kamu nggak adil dalam melampiaskan nafsu kamu, gitu loh. Nah, makanya harus adil. Kalau kamu kemudian melakukan hal-hal seperti itu, onani dan lain-lain, artinya apa? Artinya nanti urusannya kamu tidak memperlakukan wanita dengan adil. Kamu jadi kemudian, ini mah dengan alibi ya. Apologianya kan alasannya, saya kan menahan nafsu nih gitu. Jadi saya mah begini aja. Nah, nafsu yang dirahmati atau yang diridhoi sama Allah itu puasa. Bukan onani. Karena kalau melakukan itu kebanyakan sakit juga loh. Iya beneran. Tanya aja sama dokter. Sakit. Bukan hanya masalah jasa dia atau fisik, tetapi psikisnya juga. Iya loh. Lu pikir onani terus kemudian bisa menahan nafsu? Enggak. Lu onani satu pagi, siang, sore, malam. Ya, makin parah. Akhirnya ngelihat semua orang dionaniin semua di dalam jadi imajinasinya. Iya nggak? Iyalah. Iya benar tuh. Nauzubillah min dzalik lah pokoknya yang begini-begini. Religiwan. Mohon maaf nih, ini saya buka ini supaya yang tanggung jawab religiwan nih ya. Dia ini yang bahas temanya nih. Kan biar berhenti Ustaz kalau udah tahu. Jangan-jangan nanti lihat lampu jadi onani juga. Wah, repot banget. Lampu ya bulat-bulat gitu. Lihat lampu, lihat tanaman. Gua nih. Nah, nafsu. Itu bahaya, makanya janganlah ya. Makanya puasa itu tahan. Kemudian kalau misalnya benar-benar sebetulnya kan yang namanya nikah itu bawa berkah, rezeki. Makanya siapin dari kalau udah seumur begini udah harus disiapin. Saya udah mau nyari pasangan hidup nih untuk nikah gitu. Kalau pacaran mah buang-buang waktu beneran. Kalau buat kalau sekarang saya nggak tahu ya, kalau zaman dulu tuh kalau pacaran tuh selalu cowoknya yang ngemodalin ya. Iya. Wah, habis duit itu. Nggak usah sekarang. Lagian belum tentu lagi ceweknya jadi kan gitu. Bagian pergi dia yang bayarin, dia yang iniin ya, belum tentu jadi juga. Nggak jadi ya. Invest.